Artinya semua kita sejak mulai sadar, sejak remaja mulai sadar tentang problem masyarakat, sosial politik, ya kita harus jujur mengakui nggak pernah punya pemimpin yang memuaskan. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang, era ini adalah era di mana panggung kepemimpinan itu akan diisi oleh mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak. Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita dengan kekalahan, sementara kaum kafir khususnya Yahudi dan Nasrani Allah izinkan memimpin dunia. Ya. Tolong diingat Pak ya, Allah mengizinkan sesuatu tidak serta-merta bermakna Allah meridainya. Tidak ada pencurian di muka bumi ini bisa terjadi kalau tidak ada izin Allah Ta'ala. Tapi apakah Allah meridai pencurian? Allah tidak meridai pencurian. Pencurian itu haram, Allah nggak ridho. Ya. Perzinahan bisa terjadi di muka bumi ini atas izin Allah, tetapi Allah tidak pernah meridai perzinahan. Ya. Nah jadi hari ini Allah Ta'ala sedang memberikan sebuah takdir situasi kondisi di mana kita umat Islam yang kalah, sementara yang diizinkan memimpin dunia adalah kaum kafir, khususnya al-Yahud wan Nasara. Ya. Dan karenanya Nabi Muhammad SAW menggambarkan situasi ini 15 abad yang lalu dalam hadis beliau, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang banyak seperti malam yang gelap gulita. Dan hal ini kita fahami berdasarkan hadis lain lagi, yaitu hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam, yang mana dalam satu hadis ini Nabi sudah memberitahu kepada kita umatnya ini bahwa seluruh perjalanan umat Islam itu akan berlangsung dalam 5 periode, 5 fase, 5 babak ya. Dan babak demi babak sudah kita lalui. Sekarang kita di era modern ini sudah berada di babak keempat, namanya babak mulkan jabriyah. Apa artinya? Artinya babak para penguasa yang memaksakan kehendak ya. Dan babak ini belum lama kita masuki, kita baru memasuki babak ini pada tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi. Belum ada 100 tahun yang lalu. Kalau pakai hitungan kalender Hijriah baru 99 tahun yang lalu. Nanti tahun depan baru 100 tahun. Kalau pakai kalender Masehi baru 95 tahun. Tapi yang jelas kita semua adalah produk babak keempat, karena tidak mungkin ada di antara kita yang hadir di sini sudah berusia 99 tahun, kan tidak ada. Ya, artinya apa? Artinya semua kita sejak mulai sadar, sejak remaja mulai sadar tentang problem masyarakat, sosial politik, ya kita harus jujur mengakui nggak pernah punya pemimpin yang memuaskan. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang, era ini adalah era di mana panggung kepemimpinan itu akan diisi oleh mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak, yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Nah jadi semenjak berdiri dengan kokohnya sistem iman tauhid yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah pada masa awal hijrah, baru 1342 tahun kemudianlah sistem tersebut runtuh. Jadi Nabi ketika memimpin di babak pertama disebut oleh Nabi dengan babak atau periode an-nubuwah, kenabian, berlangsung tidak lama, cuma 23 tahun. Dan selama 23 tahun itu dibagi dua pula babak itu, periode itu. Ada periode kenabian side A, ada periode kenabian side B. Side A-nya Nabi dan para sahabat berjuang di Mekah dalam kondisi lemah atau kuat? Lemah. Di Mekah itu Nabi dan para sahabat lemah.
Setelah hijrah ke Madinah, barulah kemudian posisi Nabi dan para sahabat menjadi kuat. Dan ini hikmahnya dari Allah sangat besar. Nabi memimpin generasi awal umat Islam, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ada kondisi di mana berada di keadaan lemah dan ada kondisi di mana berada dalam keadaan kuat, supaya menjadi pelajaran buat umat Islam selanjutnya. Bagaimanapun kondisi yang dia hadapi, dia harus menjadikan itu sebagai blueprint, cetak biru, sebagai role model. Sebab memang perjalanan kita sebagai umat akan senantiasa naik turun, seperti garis putih putus-putus ini adalah realitas sejarah umat Islam. Ada kondisi naik, ada kondisi turun. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ali Imran 140. Jadi Allah dalam ayat ini menjelaskan sebuah sunnatullah, sebuah hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan dunia yang fana ini, namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Bunyinya, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran. Jadi kita sebagai orang beriman, Pak, sekalipun kita berharap disayang Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita disayang Allah Ta'ala karena iman kita benar, kita tidak bisa kemudian menuntut kepada Allah agar di dunia ini mengalami kemenangan terus menerus. Nggak begitu, Pak, hakikat dunia. Dunia itu hakikatnya semua sifatnya bergiliran, bergantian, ya. Jangankan sebagai satu umat, Pak, sebagai pribadi saja kita mengalami hari-hari yang menyenangkan dan hari-hari yang menyusahkan. Itulah hidup di dunia ini, ya. Nggak bisa mentang-mentang kita orang beriman mengklaim kepada Allah harus menang, gitu ya. Nggak bisa. Dan selamat datang kepada realitas bahwa Anda dan saya, kita sekarang ini di babak keempat sedang berada dalam kondisi kalah, ya, di bawah garis merah. Ini garis merah ini, Pak, mengiringi terus menerus perjalanan 5 periode umat Islam, bukan garis kemiskinan, ya. Ini garis batas kejayaan. Kalau berada di atas garis merah sedang berjaya, di bawah garis merah sedang terpuruk, ya. Dan kita umat Islam sempat berjaya lama sekali, Pak, 1342 tahun Hijriah. Lama, Pak, 13 abad. Makanya kalau kita sekarang lagi kalah, jangan kemudian baru kalah sebentar aja mentalnya udah mental kalah. Ini yang sering saya katakan, menyadari kita sedang kalah sekarang ini itu satu perkara, tetapi membiarkan diri mengembangkan defeated mentality, mentalitas kalah, babak belur, ini nggak benar. Nggak boleh kita punya mentalitas babak belur, Pak. Itu bukan ciri orang beriman. Di mana Allah sebutkan itu? Allah sebutkan persis satu ayat sebelum ayat ini, Pak. Jadi 139-nya surat Ali Imran. Silakan nanti di rumah Anda pelajari ayat itu. Catat dulu nomornya, Ali Imran 139. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian bersedih hati, sedangkan kalian ini orang-orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah. In kuntum mu'minin, itu syaratnya, jika kalian benar-benar beriman, ya. Sampai-sampai ada ulama mengatakan, kalau ada orang mengaku beriman tetapi mentalnya lemah, ya kan, berarti imannya bermasalah. Paham ya, Pak? Ya. Nah, jadi sekalipun kita sedang kalah secara realitas duniawi sekarang ini, tetapi secara mental kita tidak boleh membiarkan mental kita drop, ya. Ya kayak inilah, kayak kita lagi sakit, ya kita boleh sakit, Pak. Sakit itu bagian dari sunnatullah, tapi nggak perlu karena sakit mental jadi drop, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau mengunjungi orang sakit memberikan optimisme dengan mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah, nggak masalah, ini pembersihan dari Allah insyaallah. Maksudnya pembersihan apa? Pembersihan dosa. Bahkan seorang wanita sahabiat datang ke Nabi SAW, lalu dia curhat, mencurahkan isi hatinya. Rupanya dia punya penyakit, namanya penyakit epilepsi. Tahu epilepsi? Penyakit ayan, ya. Kalau lagi kambuh penyakitnya, dia geleper-geleper gitu, nggak bisa mengendalikan diri, gerak-gerak nggak bisa mengendalikan diri. Dia datang ke Nabi, dia
sampaikan, ya Rasulullah, aku mengidap penyakit ayan. Apa kata Nabi? Maukah engkau aku ajarkan suatu doa yang jika engkau amalkan engkau sembuh, atau engkau memilih bersabar sehingga engkau berhak masuk surga? Apa kata wanita ini? Ya Rasul, aku pilih bersabar. Masya Allah, dia nggak minta doanya. Aku pilih bersabar ya Rasul, tapi tolong doakan aku satu ya Rasul, jika aku kambuh penyakitnya, jangan sampai auratku tersingkap. Masya Allah, dia khawatir kalau dia geleper-geleper nggak bisa mengendalikan diri, auratnya tersingkap. Nah, dia nggak mau itu. Tapi bahwa dia harus sakit demi mendapatkan surga, dia bersabar, ya kan? Ya gua antepin dah. Nah, gitu kata orang Betawi. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, begitulah mental orang beriman. Setelah kita sadar, oh kita sedang kalah nih Yahudi Nasrani yang lagi menang di dunia ini, ya kan? Ya kita harus jaga mental kita ini supaya tetap tinggi. Makanya Said Qutb rahimahullah dalam kitabnya Ma'alim fit Thariq, petunjuk jalan, di bab terakhir dia menulis bab judulnya Isti'la'ul Iman, ketinggian iman. Jadi merasa tinggi karena iman. Nah, itulah orang beriman. Orang beriman itu tidak merasa tinggi karena kekayaan, tidak merasa tinggi karena jabatan, tidak merasa tinggi karena popularitas, tapi dia merasa tinggi karena iman. Iman membuat dia merasa tinggi. Dan begitulah mestinya orang beriman. Dia tidak mengandalkan yang lain selain daripada iman untuk mengangkat dirinya.